terlebih dahulu. Itu Ibu bisa dimulai? Wah, siap. Doa mulai. Apa itu? Oke, dulunya kita sudah mengenai teks prosedur. Ada Singkat. tapi ya, tapi kalau nanti ada pertanyaan buat kalian, yang harus dijawab tentang ya. Kalau Pak, apa pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur adalah yang langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Oke, berikutnya langkah. Kedua, sebutkan ciri-ciri dari teks prosedur. Dari teks prosedur ada apa? Jawab. Ya, lagi Pak. Menggunakan alat kerja interaktif atau berbicara. Dua, berikan cara berurutan dan menggunakan kata informasi seperti kemudian atau selanjutnya. Empat, menceritakan bahasa atau alat yang diperlukan. Itu ada misalkan kalimat ya. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau interaktif ya. Kalimat perintah itu contohnya siapkan, terus siapkan, terus ya. Ketiga, kata kerja aktif. Kata kerja aktif, kata kerja aktif seperti mengadu dan lain-lain. Semuanya kata apa sih? Kerja aktif, kerja. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Ya, kata penghubung. Artinya kan, kata penghubung itu misalnya ya pertama, kemudian setelah itu selanjutnya dan lain-lain ya. Terus disusun secara sistematis dan logis. Oke, udah semangat. Bu, ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Semangat ya. Selanjutnya ada berapa struktur dari teks prosedur? Ada Ada
3. Ya, 3. 1. Menentukan tujuan. 2. Alasan bahan. 3. Dan alat aksi. Ya, yang pertama tujuan. Sebelum kita membuat teks prosedur, kita tentukan dulu tujuannya. Tujuannya apa sih kan? Tujuan. Yang kedua bahan dan alat. Terus yang ketiga langkah-langkah. Yang keempat baru kesimpulan atau hasil. Ya, hasil. Jadi ingat-ingat mulai dari teks prosedur, terus ciri-ciri, struktur ya. Teks prosedur atau prosedur ada beberapa langkah ya. Ada beberapa langkah. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa langkah. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita buka halaman 31-35. Kita buka di modul halaman 31 sampai 35. Sebelumnya ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Jadi ini nanti kita aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kita membuat dari kelompok dulu itu bisa dari depan ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Tidak usah buat nomor teks prosedur, ambil yang sudah ada di sini. Ambillah, ambil ya. Lima orang ya? Kelompok 3 ya? Siapa yang sudah selesai? Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul memberi makan dan minum sapi. Sebelum itu, kami menjelaskan dari peralatannya, bahan-bahan dan alat-alat minum memberi makan sapi. Peralatannya itu parang yang tajam, alat mencacah, dan ember. Bahan-bahannya adalah rumput, air hangat, dan soda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rizka. Nama saya Ayu. Saya sudah berumur 5 tahun dan
Awas puluh kamu kena dulu. Kita jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni teks prosedur. Tujuan kami di sini akan membacakan langkah-langkah cara memberi makan dan minum sapi. Bahan-bahannya rumput, 2 air hangat, 3 garam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari kelompoknya benar ya. Beri tepuk tangan. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita tentang teks prosedur, Ibu akan mengulas kembali mengenai teks prosedur. Teks. Jelas pengertian dari teks prosedur. Ya, Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara-cara melakukan sesuatu. iya, sekali. Terus yang kedua, jelaskan ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur menggunakan kata kerja imperatif, perintah. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. 2. Berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. 3. Menggunakan kata penghubung waktu seperti pertama, kemudian atau selanjutnya. 4. Menyatakan bahan atau alat yang diperlukan. Iya. Berikutnya. Tadi kita sudah mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Maka dalam membuat teks prosedur sudah paham apa gimana? Sudah ya. Kalau jika sudah paham, sebelum menutup minggu depan kita akan bahas materi tentang teks record ya. Teks record untuk kali ini bagaimana rasanya? Untuk kita semoga kita bisa lagi ya. Oke, tadi kita sudah mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Maka dalam membuat teks prosedur sudah paham kan? Sudah ya. Kalau sudah paham, kita sudah paham. Sebelum tutup minggu depan kita akan membahas tentang materi teks prosedur. Oke, untuk hari ini bagaimana rasanya? Untuk minggu depan semoga kita lebih semangat lagi. Kalau gitu, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri.